Pernahkah kamu merasa meskipun sudah berbicara dengan percaya diri, orang-orang di sekitarmu tetap tidak menganggapmu serius? Mungkin bukan karena apa yang kamu katakan, tetapi bagaimana kamu mengatakannya. Dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa kesalahan sosial yang seringkali kita lakukan tanpa sadar, yang bisa membuat kita terlihat memiliki status rendah, meskipun kita sebenarnya memiliki banyak potensi. Dari sudut pandang psikologi dan stoikisme, memahami bagaimana kesalahan ini berpengaruh terhadap persepsi orang lain bisa membantu kita memperbaiki cara kita berinteraksi dan memperkuat karakter kita. Sebagai makhluk sosial, kita selalu diajarkan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar, tetapi tidak jarang kita terjebak dalam pola-pola tertentu yang justru menurunkan kualitas interaksi kita. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk menjaga kendali atas diri kita sendiri, tidak terganggu oleh opini eksternal yang tidak berdasar, dan selalu berfokus pada pengembangan pribadi. Dalam konteks ini, memahami kesalahan sosial yang dapat menurunkan status kita sangat penting agar kita tidak mudah dipengaruhi oleh penilaian orang lain yang mungkin tidak sesuai dengan nilai diri kita yang sejati. Setiap kesalahan sosial ini memiliki akar yang dalam, baik itu berkaitan dengan ketidakpastian diri, ketakutan akan penolakan, atau bahkan keinginan untuk diterima oleh orang lain. Tapi dengan sedikit kesadaran dan perubahan pola pikir, kita bisa meningkatkan cara kita berinteraksi dan, yang lebih penting, memperbaiki cara kita memandang diri sendiri. Mari kita mulai dengan kesalahan sosial pertama yang sering kita lakukan tanpa sadar. 1. Bahasa tubuh yang menghindar. Kamu pernah merasa seolah-olah orang lain tidak terlalu memperhatikan atau mendengarkan saat kamu berbicara. Mungkin bukan kata-katamu yang salah, tetapi bahasa tubuhmu yang mengkomunikasikan hal berbeda. Bahasa tubuh yang menghindar, seperti menghindari kontak mata, menyilangkan tangan, atau terus-menerus mengalihkan pandangan, bisa membuatmu tampak tidak percaya diri. Psikologi menunjukkan bahwa 55% komunikasi adalah nonverbal. Artinya, cara kamu berdiri, duduk, atau bahkan bagaimana kamu memposisikan tangan sangat memengaruhi cara orang lain menilai dirimu. Dalam stoikisme, penting bagi kita untuk mengontrol apa yang bisa kita kendalikan. Salah satunya adalah bagaimana kita mempresentasikan diri. Menghindar dalam bahasa tubuh biasanya mencerminkan perasaan cemas atau ketidakpastian terhadap situasi tertentu. Jika kita selalu terlihat seperti menghindari perhatian atau tidak percaya diri, secara tidak langsung kita menurunkan persepsi orang lain terhadap kemampuan dan nilai kita. Sebagai langkah awal, cobalah untuk menyadari bahasa tubuhmu. Pastikan tubuhmu terbuka, misalnya berdiri tegak dengan bahu rileks, menjaga kontak mata saat berbicara, dan menghindari gerakan gelisah seperti memainkan tangan atau menggoyang-goyangkan kaki. Studi menunjukkan bahwa sikap tubuh yang terbuka dapat meningkatkan persepsi orang terhadapmu dan juga memperbaiki cara kamu merasa terhadap dirimu sendiri. Yang menarik, postur tubuh yang percaya diri juga dapat mengubah bagaimana otakmu memproses situasi. Fenomena ini disebut power pose, yang menurut penelitian Amy Cuddy dapat meningkatkan hormon yang terkait dengan rasa percaya diri. Jadi, bukan hanya orang lain yang melihatmu lebih berstatus, tetapi kamu pun mulai merasa lebih berdaya. Jika ini bermanfaat buat kamu, klik tombol subscribe dan like agar kamu terus mendapatkan inspirasi menarik lainnya. 2. Bicara dengan nada ragu-ragu. Pernahkah kamu mendengar seseorang berbicara dengan nada seperti mereka tidak yakin dengan apa yang mereka katakan? Atau mungkin, tanpa sadar, kamu sendiri berbicara seperti itu. Nada bicara yang ragu-ragu, seperti banyak menggunakan kata mungkin, sepertinya, atau saya tidak tahu sih, bisa membuatmu terdengar kurang percaya diri.
Hal ini memberi kesan bahwa kamu tidak yakin dengan ide atau pandanganmu sendiri. Dari perspektif psikologi, ini sering dikaitkan dengan fenomena imposter syndrome, di mana seseorang merasa bahwa mereka tidak cukup kompeten meskipun faktanya tidak demikian. Nada ragu-ragu biasanya muncul karena ketakutan akan salah atau tidak ingin menyinggung orang lain. Tetapi jika terlalu sering dilakukan, ini malah membuatmu terlihat lemah di mata orang lain, bahkan ketika idemu sebenarnya sangat baik. Stoikisme mengajarkan kita untuk berpegang teguh pada kebenaran yang kita yakini dan mengungkapkannya dengan jelas. Bicara dengan keyakinan bukan berarti menjadi arogan, tetapi menunjukkan bahwa kamu menghargai pandanganmu sendiri. Salah satu cara praktis untuk mengatasi kebiasaan ini adalah dengan melatih cara berbicara. Gunakan jeda saat berbicara, hindari filler words yang terlalu sering, dan pastikan setiap kalimatmu memiliki tujuan yang jelas. Menurut penelitian, nada suara yang mantap dan percaya diri membuat orang lain lebih cenderung mendengarkan dan mempercayaimu. Jadi sebelum berbicara, pikirkan inti dari apa yang ingin kamu sampaikan dan sampaikan dengan nada yang tegas. Ini tidak hanya memperkuat kesanmu di hadapan orang lain, tetapi juga membantumu merasa lebih percaya diri dari dalam. 3. Bertanya tanpa pikir panjang. Kamu mungkin pernah mendengar ungkapan, tidak ada pertanyaan yang bodoh. Tapi, dalam kehidupan sosial, pertanyaan yang terlalu impulsif atau dangkal bisa meninggalkan kesan kurang mendalam. Misalnya, bertanya sesuatu yang sudah jelas dari konteks percakapan, seperti, jadi kamu kerja di mana ya? Padahal hal itu baru saja disebutkan. Kebiasaan ini membuatmu terlihat tidak sepenuhnya hadir atau peduli dalam percakapan. Dari sisi psikologi, ini sering terjadi karena kita merasa perlu mengisi keheningan atau ingin cepat terhubung dengan orang lain. Sayangnya, pertanyaan yang asal muncul biasanya kurang bermakna dan menunjukkan kurangnya perhatian pada lawan bicara. Orang yang sering melakukannya mungkin tanpa sadar membuat kesan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh mendengarkan, dan itu bisa menurunkan kredibilitas mereka. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk berpikir sebelum bertindak, termasuk sebelum berbicara. Mengambil jeda sejenak untuk memproses informasi atau memilih pertanyaan yang lebih relevan adalah bentuk pengendalian diri yang sederhana, tapi sangat berdampak. Alih-alih bertanya secara impulsif, cobalah untuk fokus pada apa yang benar-benar menarik atau penting tentang lawan bicaramu. Pertanyaan yang terarah seperti, apa tantangan terbesar di pekerjaanmu sekarang? Atau, bagaimana kamu memutuskan untuk terjun ke bidang itu? Menunjukkan bahwa kamu mendengarkan dan tertarik secara tulus. Studi menunjukkan bahwa orang lebih menyukai percakapan yang memberikan ruang untuk eksplorasi pemikiran, bukan hanya basa-basi dangkal. Jadi semakin cermat kamu dalam bertanya, semakin tinggi juga kesan positif yang kamu tinggalkan. 4. Mundur setelah gagal. Pernah nggak kamu mencoba sesuatu gagal, lalu memilih untuk tidak mencobanya lagi karena takut mempermalukan diri? Misalnya, mencoba melontarkan ide di tengah diskusi tetapi tidak direspons, lalu kamu jadi diam sepanjang sisa percakapan. Ini adalah kebiasaan yang sering tidak disadari, tapi efeknya besar. Orang lain melihatmu sebagai seseorang yang mudah menyerah dan tidak cukup yakin pada pendiriannya. Psikologi sosial menunjukkan bahwa bagaimana seseorang bereaksi terhadap kegagalan adalah indikator kuat dari bagaimana orang lain menilai mereka. Saat kamu mundur setelah sebuah kegagalan kecil, kamu mungkin berpikir itu lebih aman untuk menjaga martabatmu. Namun, kenyataannya ini justru mengurangi persepsi orang terhadap kepercayaan dirimu. Mereka akan melihatmu sebagai seseorang yang kurang tangguh. Stoikisme memiliki prinsip penting yang relevan di sini. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Gagal adalah bagian dari hidup, tapi responmu terhadap kegagalan ada dalam kendalimu sepenuhnya.
Daripada mundur, gunakan momen tersebut untuk menunjukkan ketahananmu. Contohnya, jika idemu tidak direspons, kamu bisa menambahkan penjelasan dengan nada santai. Mungkin tadi kurang jelas. Maksud saya begini. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kamu tidak takut untuk terus maju meskipun sempat ada hambatan. Sebuah penelitian di bidang manajemen menunjukkan bahwa orang yang mampu bangkit dari kegagalan cenderung lebih dihormati dan dianggap berstatus tinggi dalam kelompok mereka. Ini karena kegigihan adalah kualitas yang dihargai secara universal. Jadi, setiap kali kamu gagal, anggap itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan ketahanan dan dedikasimu, bukan alasan untuk mundur. 5. Menyisipkan kebanggaan yang tidak perlu. Kamu pasti pernah melihat seseorang menyelipkan pencapaian mereka di tengah percakapan yang sebenarnya tidak relevan. Contohnya, ketika topik sedang membahas makanan, lalu tiba-tiba dia berkata, "Oh, pas di Eropa kemarin makanannya beda banget." Sekilas ini mungkin terlihat seperti mencoba berbagi pengalaman, tapi seringkali justru memberi kesan bahwa orang tersebut mencari validasi. Dari sisi psikologi, perilaku ini sering disebut humble bragging, yaitu upaya menyombongkan diri dengan cara yang terkesan rendah hati. Menurut sebuah studi di Harvard, humble bragging sebenarnya tidak membuat orang terlihat lebih baik, tetapi malah mengurangi kepercayaan orang lain terhadap mereka. Orang yang mendengar humble brag cenderung merasa bahwa pembicara tersebut kurang tulus. Dalam pandangan Stoik, ini menunjukkan keinginan berlebihan untuk diakui oleh orang lain, sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk tidak terlalu peduli pada opini orang lain dan lebih fokus pada kualitas diri yang nyata. Jika kamu ingin membicarakan pencapaianmu, lakukanlah hanya ketika itu relevan dengan percakapan dan dengan cara yang jujur. Misalnya, alih-alih berkata, "Waktu saya kerja di perusahaan besar dulu." Zrenia, kamu bisa lebih spesifik dan berbagi pengalaman yang benar-benar relevan dengan topik tanpa mencoba membuatnya terdengar seperti pamer. Studi lainnya menunjukkan bahwa orang lebih menghargai ketulusan dibandingkan pencapaian besar yang disampaikan dengan cara yang salah. Jadi, lebih baik biarkan tindakanmu berbicara daripada mencoba menciptakan kesan lewat kata-kata. Dengan begitu kamu akan terlihat lebih percaya diri dan berkelas. 6. Mengutamakan kesepakatan daripada kejujuran pada diri sendiri. Pernahkah kamu setuju dengan sesuatu yang sebenarnya tidak kamu sukai hanya untuk menjaga suasana tetap nyaman? Misalnya, kamu berkata, "Iya, aku juga suka film itu." Meskipun kamu tidak benar-benar menikmatinya, hanya karena ingin menghindari konflik atau ingin diterima oleh kelompok. Sekilas ini terlihat seperti sikap yang sopan dan ramah, tapi jika terlalu sering dilakukan, kamu bisa kehilangan identitas dirimu sendiri di mata orang lain. Psikologi menunjukkan bahwa orang yang sering terlalu setuju, dikenal dengan istilah people pleaser, seringkali dianggap kurang memiliki pendirian. Sebuah studi oleh Journal of Personality and Social Psychology menemukan bahwa meskipun sikap setuju bisa membuatmu lebih disukai dalam jangka pendek, itu juga bisa menurunkan respek jangka panjang dari orang lain. Orang cenderung lebih menghormati mereka yang memiliki pendirian kuat, bahkan jika pendapatnya berbeda. Dari perspektif stoikisme, kita diajarkan untuk selalu setia pada nilai-nilai yang kita pegang, bukan untuk memuaskan harapan orang lain. Kejujuran pada diri sendiri adalah landasan dari harga diri. Bukan berarti kamu harus selalu konfrontatif atau keras kepala, tetapi belajar untuk berkata, "Aku tidak terlalu setuju, tapi itu menarik," menunjukkan bahwa kamu bisa menghormati perbedaan tanpa kehilangan integritasmu. Hal ini juga mengajarkan orang lain untuk melihatmu sebagai pribadi yang otentik. Ketika kamu menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, kamu menciptakan koneksi yang lebih dalam dan bermakna daripada sekadar hubungan superficial berdasarkan kesepakatan palsu.
Jadi mulai sekarang jangan takut untuk menunjukkan pandanganmu meskipun itu tidak populer. Jadilah dirimu sendiri, orang lain yang tepat akan menghargai itu. Ngomongin kesalahan sosial itu sebenarnya seru, ya karena sebagian besar dari kita pasti pernah melakukannya, bahkan tanpa sadar. Siapa sih yang nggak pernah ngomong dengan nada ragu, nanya sesuatu yang nggak nyambung, atau sesekali melebih-lebihkan cerita biar kelihatan keren? Tapi lucunya, seringkali kesalahan-kesalahan kecil ini justru jadi cermin. Mereka nunjukin gimana cara kita melihat diri sendiri dan bagaimana kita pengen dilihat orang lain. Tapi santai aja, kesalahan itu wajar banget, Blay. Bahkan dari kesalahan kita bisa belajar cara memperbaiki diri. Percaya deh, nggak ada manusia yang langsung sempurna. Semua orang yang kelihatan keren, percaya diri, dan dihormati, itu juga pasti punya cerita soal kesalahan sosial yang bikin mereka malu dulu. Bedanya, mereka nggak berhenti di situ. Mereka pakai momen itu buat belajar. Intinya, nggak usah terlalu keras sama diri sendiri. Kalau kamu merasa pernah atau sering melakukan salah satu dari poin yang kita bahas tadi, anggap aja itu bagian dari perjalanan. Selama kamu sadar dan mau berubah pelan-pelan, itu udah langkah besar. Ingat, yang penting bukan sempurna di depan orang lain, tapi jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kalau obrolan ini bikin kamu mikir atau mungkin ngerasa relate, yuk kita bareng-bareng belajar lagi di konten berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like, biar kita bisa terus berbagi cerita yang nggak cuma bikin paham, tapi juga bikin hidup lebih asik. Setuju kan?